Kita lihat videonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Oh, baru mulai. Skip aja. Para habaib atau ulama-ulama yang terkenal. Diundur dulu. Dari orang tua saya, ghairil maghdubi 'alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah. Nama saya Nunu. Saya melanjutkan kesaksian dari suami saya, Bapak Heru. Saya latar belakang Muslim. Orang tua saya Ternate Arab dan ibu saya Jawa. Saya dibesarkan dalam lingkungan Muslim yang amat sangat kental. Dan saya juga tinggal di satu wilayah yang mencetak para habaib atau ulama-ulama. Stop. Aduh. Ini lucu nih. Tempat pencetak habaib ini gimana toh? Ngamur ini. Aduh. Mana ada di daerah saya ada mencetak habaib. Habaib sejak kapan dicetak? Parah. Habaib itu turunan Rasulullah, ya. Saya tertawa sendiri. Masa habaib dicetak? Astagfirullahaladzim. Kue apem dicetak. Ikut numpang ketawa dong Pak Di, dari tadi aku tahan Pak Di. Saya tanggapi sendiri aja Pak Di. Bentar, saya belum selesai, saya tertawa dulu. Jadi begini ya saudaraku sekalian. Ini asli murtadin botol, murtadin odong-odong ini. Ya. Masa tidak tahu kalau habaib itu adalah turunan dari Rasulullah. Ya. Bukan dicetak. Namanya batako, batukmu melocot. Aduh, parah. Udahlah, yang lainnya nanti sambung lagi. Yang lainnya. Komen dong Mbak De, Bang Jul. Gimana nggak digoda setan? Bacaannya aja seperti itu. Ya Allah, katanya itu haji. Nggak bener tuh nggak. Saya nggak yakin tuh, nggak jelas tuh. Dong-odong. Ini bacaannya saja itu mustaqim. Gitu Kiraannya nggak benar, tajwidnya nggak benar. Ya Allah. Jadi yang ya benar kata Ustaz Sugi itu habaib itu bukan seperti itu ya. Di Kompila tahu lah kalau kita Muslim ya, habaib bukan itu. Itu ada keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Itu habaib gitu. Nah ini kalau mau mencetak habaib, siapa, lembaga siapa yang mempunyai wewenang untuk mencetak itu? Siapa gitu? Enggak ada lembaga di dunia ini ya mengajukan diri bahwa saya mau jadi habaib, syaratnya apa? Enggak ada itu. Kamu mau kasih 1.000 triliun kepada lembaga itu supaya kau menjadi habaib, nggak bisa, karena darahmu itu nggak bisa ditukar, ya nggak bisa, gitu ya. Kalau mau menjadi pengikut habaib, meniru seperti apa keturunan Nabi Muhammad SAW, seperti apa, ya lebih baik seperti itu. Bahwa kita ini umatnya, memang beliau pasti insya Allah punya keturunan. Gitu. Bukan mau masuk di situ emang lu pikir marga bisa dimasukkan sebagai tokoh adat marga begitu atau semacam dokter klausal gitu ya nggak bisa bro. Wah ini haji nggak bener ini bener-bener ini bener-bener abal-abal nggak masuk akal. Ini masuk enggak Bang Andi, masuk komplek ruwet enggak ini orang ini? Ini kalau orang kayak gini gue nggak masukin karena ilmunya nggak ada. Percuma. Lanjut.
Bang Zuma, Aki Zuma, monggo itu komentarnya ini. Kita tunggu ini yang menggelegar-gelegar nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebohongan itu akan nampak menjadi sebuah kebenaran kalau kebohongan itu dilakukan secara berulang, berkelompok, sistematis dan terencana, ya. Jadi hal-hal yang merupakan dusta, bohong, yang nyata kemudian akan menjadi sebuah kebenaran bagi golongan orang lain ketika hal itu dijadikan sebagai budaya, apalagi ketika berbicara mengenai agama. Nah, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang berdiri di atas kebohongan ya Kristen. Apapun tentang Kristen pasti bohong. Tolong dicatat, saya bertanggungjawabkan kalimat saya itu. Tentang Tuhan, bohong. Tentang kitab, dusta. Tentang nabi, dusta. Tentang rasul, dusta. Apapun yang berkaitan dengan Kristen pasti bohong. Dan saya bisa buktikan itu. Dalil-dalil pendukungnya jelas. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Ya. Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan di dalam bukan perjanjian lama. Cetakan tahun 2018. Akan tetapi jika melalui kebohonganku kebenaran Tuhan menjadi berlimpah kemuliaannya, mengapa masih dihakimi? Aku ini masih dihakimi sebagai seorang pendusta. Akan tetapi, jika melalui kebohonganku, bahasa ini, kalau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita katakan dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita malu untuk mengatakan itu. Kalau misalnya kita ditanyai, kita dihakimi, oleh orang-orang sekelompok kita, orang-orang sekelompok di antara kita tidak mau menerima apa yang kita persaksikan, apa yang ingin kita katakan, atau yang sedang kita katakan kepada mereka. Mereka menolak. Lalu kemudian kita mengatakan, akan tetapi jika melalui kebohonganku, kebenaran Tuhan menjadi berlimpah kemuliaannya, mengapa kalian tidak percaya? Kenapa saya harus dihakimi sebagai orang yang pembohong? Coba kita analisa di sini. Jadi, oknum pendiri Kristen itu mengajarkan bahwa ajarannya meskipun dusta, tapi akibat kebohongannya, Tuhan yang memiliki rahmat, yang memiliki karunia, itu melimpah. Melimpah kemudian kemuliaannya karena kebohonganku. Bagaimana mungkin kemudian mereka bisa tahu, si pengarang kitab ini bisa tahu, kemuliaan Tuhan itu melimpah ketika dia berdusta. Makanya saya katakan bahwa semua yang berhubungan dengan rumusan-rumusan Kristen itu dusta, bohong, tipuan. Nah, bagaimana kemudian saya berani mengatakan seperti itu? Nah, memang itu fakta. Mayoritas Kristen, terutama pendeta dan misionaris, itu jelas sekali sering menipu. Gemar berbohong, suka mengedit Bible, suka memutarbalikkan fakta, berlindung di balik kemunafikan, dan memiliki watak sebagai pemalsu. Karena mereka percaya bahwa dusta dan kebohongan adalah halal demi tegaknya dogma Kristen di muka bumi. Bahkan demi mendatangkan kemuliaan Tuhannya mereka. Jadi untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan, berbohong boleh. Berdusta boleh. Itu hal yang biasa, itu satu paket. Dusta adalah merupakan sebuah kemuliaan yang memiliki tempat istimewa di dalam agama Kristen. Kalau orang sekarang yang ada di negara ini mengatakan itu salah, Zulkifli hanya berdusta, silakan mari kita buka-bukaan. Kita berbicara mengenai data. Aku menjerat kamu dengan tipu daya. Dalam kelicikanku aku menyesatkan kamu. Itu apa namanya tuh? Dalam kelicikanku. Ayo. Itu apa namanya? Berarti orang-orang ini dijerat dalam tipu daya. Orang-orang ini dijerat dalam kelicikan. Berarti wajar kemudian kalau mereka licik. Wajar kemudian kalau mereka itu dusta. Belum lagi dalil-dalil yang ada dalam kitabnya yang menerangkan. Seperti misalnya dalam Matius 23 ayat 15. Engkau menyeberangi lautan. Engkau menjelajahi daratan. Untuk mentobatkan satu orang dan menyesatkan orang, dan setelah itu tidak membebaskannya dari neraka. Bahkan orang yang kamu sesatkan 2 kali lebih sesat daripada kamu. Jadi kalau sekarang hari ini banyak kesaksian-kesaksian seperti ini,
yang dilakukan oleh serigala-serigala dipertontonkan di mana-mana seperti ini, itu adalah penggenapan daripada apa yang diterangkan oleh wartawan yang juga secara tidak sengaja menuliskan itu dan tidak pernah sadar kalau kitabnya kelak karya tulisnya kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang yang memiliki akal lemah. Jadi kalau kita menemukan sekarang orang yang kitabnya hanya terjemah, Tuhannya hanya mengambil nama dari agama Islam, nama kitabnya hanya ngambil dari kitabnya agama Islam, penghulu-penghulu agama yang ngambilnya dari kitabnya agama Islam, mereka mengaku bertemu dengan ini, bertemu dengan itu, bertemu dengan ini, bertemu dengan ini, berasal dari seorang keturunan ulama dan seterusnya dan seterusnya. Jangan heran lah penghulu mereka, orang tokoh-tokoh yang mereka tuakan, yang mereka muliakan pun mengatakan masa dulu ada sekolah untuk menjadi seorang nabi. Jadi kalau mau menjadi nabi itu ada sekolah yang disiapkan untuk menjadi nabi. Jadi siapapun yang masuk sekolah itu, keluaran dari sekolah itu disebut nabi. Nah, yang lucu kemudian adalah ada orang yang paling dongok di atas muka bumi ini yang hidup zaman sekarang, mengaku dirinya sebagai nabi ke-26. Artinya secara sadar dia mengakui Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi yang ke-25. Terima kasih untuk itu. Silakan Anda susun, Anda 26, 27, 28, 29. Yang penting nabiku, nabi ke-25. Kan gitu intinya. Jadi wajar kemudian ya, sahabat-sahabat sekalian. Karena diterangkan seperti yang saya katakan tadi. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga mengenai Yesus itu diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan dusta ataupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Ini gila. Mau kau membohong, mau kau mendusta, mau kau menipu, mau kau licik, mau apapun, aku tetap bersuka cita. EGP. Yang penting kalian tersesat. Belum lagi kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 12. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Kalau pendiri sebuah agama saja ya, berkata tentang konsep ajarannya adalah berkata sebagai orang yang bodoh, yang tidak berdasarkan atas firman Tuhan, maka itu sudah kita bisa tahu mereka ini adalah pendusta, penyesat, serigala berbulu domba. Sementara oknum yang kita muliakan, yang mereka tuhankan, jelas mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah berdasarkan atas apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sosok Tuhan loh menurut mereka. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini ada lagi oknum yang jauh lebih tinggi kedudukannya, yang kemudian perkataannya dianggap sebagai firman Tuhan. Siapa itu? Paulus, pendiri Kristen. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Subhanallah, Maha Suci Islam, ya, Maha Suci Allah, Maha Suci Rasulullah, dengan ajaran yang bersumber dari Allah sebagai kalamullah, yang telah mengajarkan kebohongan itu, dusta itu, licik itu adalah dosa besar. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 16, baiklah, katanya, baiklah, wahai orang-orang yang lemah akal, baiklah, dengarlah, ikutilah, imanilah, aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Si Bahlul malah mengaminkannya menjadi rasul. Demikian untuk sementara, mudah-mudahan ada serigala yang bisa kita sate malam ini. Silakan. Mudah-mudahan. Saya juga siap untuk itu. Malam ini Yang saya lain pecah. boleh ikut komentar menambahkan tentang video yang sudah kita review tadi. Ayo Mas Toto, Mas Fauzi, Terlalu. Lanjut atau dulu kali. ini, Mbak Sivana. Oke, kalau gitu kita lanjutkan videonya ya. Iya Pak. Siap. Dulu Bang. Nanti komentar yang ini ya, videonya. Video kita review, nanti kita hentikan, terus kita komentari bareng-bareng. Jangan tegang, santai saja. Ntar. Kenapa Pak Jul? Ntar kita lanjutkan videonya dulu. Di Jabotabek.
saya kuliah juga mengikuti organisasi Islam, mengikuti pengajian di kegiatan kampus. Kenapa kok saya bisa mengenal Yesus Kristus? Ada ceritanya yang buat saya benar-benar bertobat. Hidup saya selama ini tuh kosong gitu. Saya melakukan kewajiban saya sebagai seorang muslim, sholat, tadarus, dan ikut pengajian, tapi hati saya kosong. Kita kan diajarkan ketika kita sholat, kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu keutamaan dari setiap ayat yang ada di Al-Quran. Dan ada hadis juga mengatakan bahwa tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu, kalau kita baca, saya akan bacakan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ada satu ayat Al-Fatihah itu yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap sholat, kita melakukan sholat 17 rakaat dalam sehari. Itu selalu kita baca dan gak pernah lepas Al-Fatihah itu. Suatu hari ketika saya melakukan sholat tahajud, saya seperti dalam keadaan sujud itu, saya seperti di hadapan saya itu ada orang besar, tapi saya nggak bisa ngelihat mukanya. Mukanya itu sangat bercahaya. Dia pakai baju putih, seperti ada sorban atau apa ya, warnanya merah gitu, dan rambutnya tuh panjang. Tapi kita ngelihat mukanya tuh tidak bisa, menatap wajahnya tuh tidak bisa karena saking bercahayanya gitu. Setiap saya sholat, orang itu selalu muncul di hadapan saya gitu. Entah antara saya di antara dua sujud saya atau ketika saya sujud. Lama-lama saya bingung, ini apa ya gitu. Kalau kita bilang mungkin itu setan, saat kita sholat kita diganggu setan gitu. Tapi saya nggak yakin gitu. Masa sih saya sholat kok tetap diganggu setan? Setiap saya sholat selalu muncul sosok ini. Dan suatu ketika saya benar-benar lelah dengan semua kehidupan saya lelah dengan dosa-dosa saya. Sosok ini semakin muncul setiap saat. Dia tersenyum kepada saya. Dan suatu ketika saya itu membaca tabloid, dan di situ ada satu doa Bapak kami. Ada ucapan syukur, dan di setiap ucapan syukur itu ada doa Bapak kami. Dan saya membaca doa Bapak kami. Entah kenapa ketika saya membaca doa Bapak kami itu, hati saya benar-benar hancur, hati saya benar-benar sedih, dan saya menangis tanpa sebab ketika saya membaca tabloid itu yang ada doa Bapak kami. Dalam doa Bapak kami itu ada satu kalimat yang ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
saya merasa hidup saya itu kotor, saya merasa hidup saya itu penuh dengan dosa. Saya berhijab, tapi saya ngelihat kehidupan saya tuh penuh dengan, ya ibaratnya penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Keluar masuk bioskop untuk nonton, atau saya nongkrong di kafe, itu buat saya tuh seperti dosa yang memalukan gitu. Saya baca doa Bapak kami itu, saya nggak tahu nangis tanpa sebab gitu. Setelah itu saya menggunting penggalan doa Bapak kami itu, dan saya tanyakan ke teman saya yang kebetulan dia beda agama dengan saya. Saya tanyakan, kamu tahu nggak ini apa? Ini doa Bapak kami. Kalau kami orang Kristen harus membaca doa ini. Saya bilang sama teman saya, boleh nggak saya tuliskan lagi doa Bapak kami yang lebih spesifik? Dan akhirnya teman saya menuliskan doa Bapak kami itu. Suatu ketika saya jalan-jalan ke satu toko buku, entah kenapa kaki saya melangkah ke bagian rak yang menjual buku-buku agama. Panjangan ini. Tanggapi dulu kepanjangan. Boleh saya tanggapi Pak Jul? Boleh, silakan. Ya, makasih. Ini ada 4 item ini orang ini. Pertama adalah dia sujud, sholat gitu ya. Tapi dalam sholatnya dia bisa melihat sosok yang berbaju putih, mukanya bercahaya. Persoalannya adalah, mana mungkin orang sholat bisa melihat orang. Nah ini kan nggak sholat namanya. Betul. Ini namanya ngopi sambil ngerokok gitu ya. Sorry, bukan ngerokok. Ini sambil ngopi. Oh, ini ada orang di depan nih ya itu. Jadi ini benar-benar keterlaluan bohongnya begitu. Belum pernah saya mendengar orang itu sholat terus bisa melihat gitu loh orang di depannya sosok begitu, muka bercahaya. Berarti dia nggak sholat. Ralat Bang Handi. Orang sujud. Sujud melihat ya. di depannya ada. Sujud, ya. Oke. Apalagi orang sujud, yang kita lihat ya nggak bisa melihat apa-apa kan, karena mata kita tertuju kepada yang kita sujud itu kan gitu. Ini kebohongan pertama. Yang kedua adalah doa Bapak kami. Ini sering-sering diagung-agungkan mereka. Coba kita berbahasa Indonesia semua dengan baik ya. Doa, kalau saya tanya semua hadirin di sini, doa Bapak kami. Anak-anakku sekalian yang ada di sini, yang berdoa di sini siapa? Yesus. Bapak Benar, kami. jangan sebut Yesus dulu. Bapak lah. Bapaknya. Satu-satu. Oke, pinter. Jadi yang berdoa di sini adalah Bapak. Pinter ya. Artinya ini ayat nggak gimana ya? Doa Bapak kami. Artinya Bapak kami yang berdoa. Isi doanya adalah ampunilah dosa kami. Artinya Bapak, ini bahasa Indonesia loh ya, diluruskan nih. Artinya Bapak dia itu berdoa minta diampuni dosanya. Pertanyaannya, siapa yang mengampuni dosa Bapak? Oke, perlu dicamkan ini. Terus kemudian masalah dia tadinya kan berhijab. Sedangkan yang namanya hijab itu, kalau dia pinter nih anak, ya, dia harus baca itu Korintus 11 ayat 6. Kira-kira bacaannya begini. Untung saya bisa meraba-raba ayatnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Coba tadi kita lihat di video itu, dia nggak pakai tudung kepalanya, tapi rambutnya masih ada.
Mestinya ini orang kalau serius ketemu Handi Slebes nih tak cukur rambutnya. Biar dia benar-benar tahu gitu loh bahwa ayatnya ada untuk nyukur rambut kalau nggak pakai tudung kepalanya, tapi masih berkoar-koar depan kamera. Dia nggak pernah baca ayat ini. Ini artinya adalah ini orang iman buta, nggak ngerti apa-apa tentang Bible. Artinya dia masuk perangkap. Dia pikir tuh melepas hijab itu di ajaran Kristen itu nggak ada perintah untuk nutupin kepala. Padahal ada. Ini jebakan Batman ini. Nah sekali lagi tolong pendeta kalau ketemu ini orang, ya tolong dicukur rambutnya. Kalau dia marah suruh baca itu loh Korintus 11 ayat 6. Ya, jadi teman-teman yang tetangga ini orang, ini siapapun yang tetangga ini orang, nggak usah khawatir, cukur aja rambutnya. Kalau ketemu, kasih Korintus 11 ayat 6 kalau dia marah. Ya, karena sekali lagi saya ulang, bagi perempuan yang tidak menutupi atau pakai tudung kepalanya, rambutnya harus dicukur. Itu kalau menurut saya. Jadi malam ini yang diselebes menjadi tukang cukur aja dulu deh. Makasih. Baik, terima kasih Bang Andi sudah mengomentari. Saya juga ingin komentar sedikit ya. Kalau saya lihat dari perkataannya itu tadi, kan bahwa dia ini, saya lihat andaikan benar dia murtadin gitu ya, itu adalah orang yang betul-betul tidak paham Islam. Ya, orang yang bodoh di Islam. Contoh dia mengatakan sudah berhijab, tapi nongkrongnya di kafe, nongkrong di tempat bioskop, tempat-tempat maksiat. Nah ini hijabnya untuk apa? Seharusnya perempuan kalau sudah berhijab dan ngerti apa fungsinya hijab itu, dia tidak akan nongkrong di tempat-tempat seperti itu. Hijab itulah yang membatasi dirinya. Pantas tidak saya nongkrong di kafe, pantas tidak saya nongkrong di tempat maksiat. Seharusnya seperti itu. Tapi mungkin karena hijabnya itu karena modis, ya karena mengikut-ikutan, tidak tahu makna dari berhijab itu apa, ya seperti itu. Lalu sholat ketemu hantu, imannya goncang, ya. Terus ketambahan lagi doa Bapak kami itu tadi, hatinya hancur. Padahal surah Al-Fatihah itu lebih agung dari bacaan apapun yang ada di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Subhanallah, ini kalimat yang paling indah sebenarnya. Dibanding doa Bapak kami. Aduh, ada apanya? Itu ciptaan orang saja. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Ya. Tuhan pencipta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kurang apa coba Al-Fatihah ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pengakuan Allah lah yang nanti akan menjadi raja di akhir zaman, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada lagi yang berkuasa pada saat itu. Raja dunia semuanya hancur. Hanya tinggal satu raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan memohon pertolongan. Kurang apa coba? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini sering diplesetkan oleh orang-orang kafir. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Katanya orang Islam ini belum tahu jalan yang lurus itu apa. Lalu nanti dilarikan ke apa? Ditafsir dengan Bible mereka, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hidup kadal. Hidup. Sasuke terputus. Terputus Hilang Sasuke. Sasuke. Enggak apa-apa. Sebentar balik lagi. Lanjut yang lain dah. Aku boleh nambahin? Lanjut. Bo. Siap. Ini channel dari channel siapa nih produksi kadalnya Bang Handi? Kurang paham tadi itu ya, tanggapi saja nanti. Pak Jul yang buka kok di situ. Oh, oke. Ya, ini kelihatannya nih orang emang piawai dalam berakting. Dia sangat-sangat sempurna menerapkan 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 Bang Handi.
Dimana kalau misalnya Saul Tarsus di situ ini ya menitahkan kepada pengikut-pengikutnya supaya bisa menjadi kadal. Maaf, mati lampu tadi. Waduh. Lanjut. Oke siap, Ustaz Sugi. Aku tambahin ya. Iya kita lanjut ya. Supaya menjadi kadal. Dimana untuk orang-orang yang tidak berhukum pada Torah, maka Tritunggal cabang Melayu akan berlaku seperti orang-orang yang tidak hidup dalam Torah, berasimilasi, bertakia Korintus, supaya bisa mengambil jamaah sebanyak-banyaknya, memenangkan umat sebanyak-banyaknya. Kemudian dijadiin apa? Dijadiin lahan bisnis. Itu dia. Tadi ini orang ngomong nih, ini cewek ini ngomong katanya, ketika aku sholat aku melihat orang. Ya kalau orang ada ngalangin sholatnya itu dihalangin. Batal sholat lo Ege. Itu dimarahin orangnya yang ngalangin gitu. Masa lu kagak tahu? Lu kasih tangan. Ada orang sholat gitu kan. Atau itu alegori maksudnya. Terbayang-bayang muka yang bercahaya itu. Kalau misalnya mukanya bercahaya, lu tahu Yesusnya dari mana? Kan nama orang-orang Tritunggal cabang Melayu yang purba sana kan udah dikasih tahu tuh mukanya tuh kayak gimana. Ada ratusan tuh. Yang dari Asia gimana bentukannya. Yang dari Afrika gimana bentukannya. Yang dari Sunda, dari Jawa, dari Batak gimana bentukan mukanya Yesus. Nah lu harusnya tahu yang mana nih. Jadi lu menuhankan Yesus berdasarkan sukunya nantinya. Kan gitu. Soalnya beda daerah beda lagi bentukan muka Yesus gitu loh. Siapa nih si kadal ini? Ya paling itu dulu, nanti kita lanjut, kita kuliti Ivan Villa, takia dari mereka ini. Agama kok jadi lahan bisnis acting. Kayak mana ini agama? Lanjut Bang Handi. Bayar berapa itu? Kira-kiranya Kres? Pulsa simpati 2 bulan. Saya Oke, tambahkan lanjut. boleh? Ya, mantap. Silakan. Jadi kalau dilihat dari penampilannya ya gadis tua yang tadi ini memang dia ini rada-rada nggak normal gitu ya. Seperti yang saya terangkan pertama kali tadi, bahwa kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan, ya oknumnya akan terlihat lihai, tetapi tidak bisa membohongi orang yang menggunakan akal sehat. Dia menyembah kepada Tuhan, tapi kemudian yang datang kepadanya seorang. Berarti yang disembah adalah orang. Bahlul bin Dongo, bin Tolol. Tuhan itu kan bukan manusia. Yang datang kepadamu manusia, kunyuk. Yang kau lihat bercahaya itu kan manusia. Berarti kau sembah orang, manusia. Ya, jadi membodohi itu kalau mau gila-gila aja sendiri, jangan ajak-ajak orang. Jadi gini, ketika dia menerangkan tadi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah katanya ke jalan yang lurus. Lalu kemudian dia bingung, jalan lurus itu yang mana? Coba, dia mengambil dalil dari Al-Quran, kemudian seperti yang dikatakan Guru Dasugi, dia ngambilnya lagi dalam Yohanes, bahwa Yesus itu adalah jalan yang lurus. Padahal ayat Al-Fatihah itu tidak sampai di situ. Ayat Al-Fatihah itu masih ada kelanjutannya. Ketika dikatakan ihdinas siratal mustaqim, itu ada dalil lanjutannya, ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau mau nipu, ya jangan kayak gitulah. Di situ diterangkan jalan lurus itu yang mana? Bukan menyembah Yesus. Jalan yang lurus yang minta ditunjukkan itu jelas dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Itulah jalan lurus itu. Tuyul. Jadi jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Apa jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah? Ya sudah sangat jelas sekali diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Ya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihina wa husnal ulaika rafiqa. Itu orang-orang yang diberi nikmat. Jadi bukan orang yang menunjukkan jalan yang lurus, kemudian lurusnya itu menyembah kepada sosok manusia yang datang kepada dia katanya. Itu bukan jalan lurus itu. Itu jalan bengkok-bengkok. Jalan setan. Iya, jalan setan, jalan iblis.
Lawang Yesus sudah mengatakan, aku akan pergi dan kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Bahkan dia mengatakan, jika ada orang yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu sudah diterangkan dalam kitab Anda sendiri. Matius 24 ayat 23. Robek itu mata sampai kuping, plototin itu ayat. Ya, jangan bersaksi bodong. Menipu dirimu sendiri seakan-akan kamu ingin menipu orang lain. Cukuplah itu istilah-istilah Islam kau ambil di kitabmu untuk kau jadikan alat untuk menipu orang lain. Jangan lagi kau nipu dengan menggunakan dalil-dalil Quran. Ihdinas siratal mustaqim kau jual. Kemudian kamu ingin menjajakan Tuhanmu ya, yang berupa manusia itu untuk dituhankan oleh orang lain. Jangan seperti itu. Umat Islam itu bukan orang yang bodoh. Ketika umat Islam mengatakan, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang mana? Jalan lurus itu ketika diperintahkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Diperintahkan puasa pada bulan suci Ramadan, jangan tinggalkan bulan suci Ramadan puasanya. Diajarkan bersedekah, bersedekah. Diajarkan berinfak. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Lakukan itu. Itulah jalan lurusnya. Ketika dibengkokkan meninggalkan sholat, itu berarti menyimpang dari jalan lurus itu. Kembali lagi ke situ. Karena iblis di dalam setiap hari itu membolak-balikkan hati manusia. Hari ini, pagi ini kita bisa beriman, siang boleh kita tidak beriman. Karena itu umat Islam selalu minta dituntun. Untuk supaya diluruskan. Apa diluruskan itu? Menjaga sholatnya dari waktu ke waktu. Itu yang kami minta. Jalan lurus itu begitu. Endingnya kemudian kami diberi kenikmatan. Maka kenikmatan itu didudukan kepada orang-orang yang siddiq, yang mati syuhada, orang yang mati syahid, orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang mukmin. Ya, itu orang-orang yang diberi nikmat. Apa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka? Jannah. Kenikmatan di dalam beribadah. Kenikmatan di dalam berhubungan dengan keluarga dan orang lain dan dengan Tuhannya. Itu yang dimaksud. Bukanlah Anda dikatakan ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalannya MKC menyembah kepada manusia yang dilahirkan oleh manusia yang dianggap Tuhan. Bukan seperti itu. Kalau di mimbar gereja boleh, tapi kalau Anda sudah share seperti itu, bikin malu. Di negara ini mayoritas Islam. Mayoritas Islam berarti mayoritas pengikut Yesus. Di negara ini dijajah oleh penyembah Yesus, tapi tidak bisa mayoritas. Kenapa? Agamanya diajarkan dengan menggunakan metode dusta. Saksi-saksi palsu, kesaksian bodong. Ya, apa dikira kalau Anda sudah bisa membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anda bisa menipu kami? Tidak. Gak bisa menipu Islam itu dengan bacaan seperti itu. Kenapa? Ada jutaan masjid di negara ini yang menyuarakan Al-Fatihah tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya setiap hari. Maka sekiranya kucing bisa menghafal Quran, dia pun menghafalnya. Apalagi ente. Burung beo saja saya, kalau saya datang, Assalamualaikum, dia jawab, Waalaikumsalam. Burung beo loh. Tidak punya akal karena keseringannya mendengarkan, apalagi ente. Jadi kalau Anda menggunakan bahasa Quran lalu kemudian untuk nipu orang lain, nggak perlu. Atau kalau Anda menggunakan bahasa Quran untuk supaya dapat infak, dapat sedekah, dapat donatur, nggak perlu. Mending daftar jadi staf saya butuh cleaning service ya. Tadi pakaiannya kulit sudah pakaian cleaning service, boleh daftar. Daripada Anda nipu orang lain dengan menggunakan kalimat Allah. Nggak bisa seperti itu. Kami umat Islam sekali lagi tidak bisa dibohongi dengan tipuan-tipuan seperti itu. Karena kami tahu, kami lebih paham kitab Anda. Sedikit lagi, moderator. Saya ingin mengatakan bahwa doa Bapa kami itu adalah merupakan kehinaan. Kalau Anda menggunakan akal, itu adalah kehinaan, kenistaan, dan rendahnya derajat agama Anda. Kenapa saya mengatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan, Bapa kami yang ada di surga. Berarti yang ada di bumi bukan Bapa, tetapi anak. Lalu dituhankan. Berarti Anda menuhankan anak. Anda menuhankan utusan Tuhan. Ya, kuduskanlah namamu. Berarti namanya belum kudus. Baru didoakan untuk dikuduskan namanya. Kan kasihan. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan yang mana yang datang? Yang mana kerajaan itu yang datang? Jadilah kehendakmu. Yang mana kehendak itu yang datang? Kehendaknya Tuhan. Tuhannya siapa?
Tuhannya Yesus. Yesus kehendaknya siapa? Mana kehendaknya dia? Nggak ada. Kenapa Anda sembah? Anda sujud, melihat sosok manusia, kemudian Anda sembah. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu adalah Yesus? Pernah ketemu? Di bumi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Rendah kali. Ya. Minta diberi makanan. Orang minta ketaatan, minta kesehatan, minta diridai, minta diberkahi. Ini minta makanan. Apa bedanya Anda dengan orang-orang yang ada di luar sana yang di jalan minta makanan? Takut kali lapar. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Tuhan minta ampun. Kalau ini Anda katakan, itu kan contoh. Yesus mengatakan itu kan contoh. Oke. Itu Anda lakukan karena Anda mencontohi apa yang dicontohkan oleh Tuhan Anda. Sekarang ada tidak contoh dari Tuhan Anda menuhankan dirinya? Ayo. Kami mengikuti dia karena dia juga melakukan doa itu, Pak. Kami melakukan doa kepada Bapak. Karena dia juga memberikan contoh kepada kami berdoa kepada Bapak. Oke. Sekarang ada ada tidak dia mencontohkan Anda untuk menyembah dirinya? Ada? Tidak ada kan? Karena itulah kalau mau nipu, ya jangan dipublish di kamar atau di ruang tertutup. Saling nipulah kalian. Ya, dan kalau mau nipu, jangan ngaku-ngaku Anda adalah seorang Islam yang dulunya taat. Ya, Anda pernah mondok, ada yang ngaku anak kiai, ada yang ngaku keturunan mubalik, ada yang ngaku keturunan habaib, ada yang ngaku ada sekolah pencetak habaib, bahlul, bindongo, bintolol, sudah tidak laku. Ini sekarang zaman digital. Jangan malu-maluin agama Anda. Ya, jadi kalau ada yang seperti ini, sahabat-sahabat netizen yang ada di luar sana, jangan percaya. Yesus yang mereka sembah saja mengatakan di dalam Matius 24 ayat 23. Jika ada yang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Yakinilah, orang ini kalau benar dia pernah sholat, kemudian mengaku bertemu dengan Yesus, pasti dia bercerita kepada orang lain. Sekiranya dia ngomong kepada saya, pasti saya tidak percaya. Bang Sul, tadi malam saya sholat tahajud. Lalu, saya bertemu dengan Yesus. Oh, maaf. Tujuan Anda mengatakan itu apa? Ya, supaya Anda percaya bahwa saya ketemu Yesus. Saya bilang, tidak. Yesus sudah berpesan. Kalau ada orang yang mengatakan, ada yang ketemu dengan Yesus, ada ketemu dengan Yesus di sana, ada Yesus. Jangan kau percaya. Mereka itu semua penipu, pendusta. Kenapa? Tidak lama lagi aku bersama dengan kamu. Karena aku akan pergi kepada Bapa. Dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Tapi aku akan mengutus Roh Kudus yang aku minta kepada Bapa. Berarti yang datang adalah malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Bukan lagi anaknya Maria. Seperti itu, ya. Jadi sahabat-sahabat netizen, sekali lagi, kalau mau lihat kesaksian yang benar, tengoklah seperti yang kita pertontonkan tadi siang, tadi sore. Itu kesaksian yang benar. Bagaimana seorang yang mendapatkan hidayah, seperti itulah adanya. Kalau yang seperti ini, murtadin kayak begini, ya gadis tua yang kayak gini, jangan percaya. Dari wajahnya saja sudah tidak bercahaya, penuh dengan dusta dan tipu daya. Sekira begitu untuk sementara, silakan ditambahkan. Makasih. Kok nggak ada nenekmu kiper? Ya udah, sebentar sesi berikutnya. Oke. Ada yang mau komentar lagi sebelum dilanjut videonya? Lanjut Bang, cukup Bang. Mbak Sivana tadi kayaknya mau komentar, Mbak Sivana. Mana orangnya? Kenapa Pak Ustadz? Mau komentar Mau enggak? komentari video. Komentar apa ya? Kalau kata saya sih, kalau seorang sudah menjadi seorang Muslim terus dia murtad, itu seperti apa ya, orang yang sudah mandi bersih terus kembali lagi masuk ke comberan, itu dia. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu loh, kalau seorang memang Muslim yang taat ya, Muslim secara kafah gitu, dia bisa mau kembali lagi gitu ke agamanya yang dulu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi sangat tidak mungkin gitu, sangat mustahil kalau dia seorang Muslim yang sejati
sudah tahu kebenaran terus dia mau lagi gitu percaya kepada kebohongan gitu loh. Kalau kata saya sih Ini Mbak. begitu Ini aja sih. masih mana aku mau tanya nih. Aku mau tanya nih orang ini. Dulu Anda waktu masih di sebelah itu Anda pernah mimpi ketemu Yesus nggak? Enggak, justru saya Enggak ya? seperti kalau berdoa itu seperti kayak nggak seperti berdialog dengan siapa-siapa gitu, kayak kosong aja gitu. Justru setelah saya masuk Islam, saya kadang kalau lagi sholat aja kayak seperti berdialog gitu loh, berdialog dengan Allah gitu loh. Jadi kadang-kadang suka sampai nangis-nangis, suka sampai kayak merasa diri ini tuh apa sih di hadapan Allah tuh kayak nggak arti gitu loh. Kayak lagi apa sih menghadap sang ilahi gitu, di hadapan sang ilahi gitu. Jadi kayak seperti berkomunikasi. Kalau dulu saya berdialog dengan siapa, berdoa aja kosong gitu loh. Kayak nggak seperti berhadapan dengan seseorang gitu, dengan sang pencipta gitu loh maksudnya Bang Handi. Gitu. Jadi Kalau ada doa, sekarang ini kalau ada doa Bapak kami, jadi Bapak kami berdoa gimana itu? doa Bapak kami itu kalau menurut saya ini ya nggak apa sih nggak ada artinya gitu. Kalau dalam Islam itu justru saya menemukan seperti saya berdialog dengan sang pencipta gitu loh Bang Handi. Kalau bagi saya beda lah pokoknya yang saya rasakan gitu loh ketika saya berkomunikasi gitu ya dengan Allah gitu. Ya. Sejak Anda jadi Muslim pernah nggak Anda berdoa minta makanan? Enggak. Nah, cuma saya bilang ya jadi gimana ya Bang Handi, jadi karena saya percaya Allah itu pasti akan mencukupi semua kebutuhan hambanya gitu, walaupun diminta ataupun tidak diminta pasti akan mencukupi gitu loh. Jadi nggak pernah khawatir saya gitu, istilah kata gimana ya, jadi Allah tuh udah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita gitu tanpa diminta pun gitu loh. Jadi ya paling ya cuma memohon ya seperti kalau saya berdoa paling ya memohon pengampunan ya seperti itu aja sih, nggak pernah kalau misalnya mau memohon rezeki pun juga nggak minta sampai cukupkanlah makanan kami pada hari ini, nggak begitu karena Allah sudah tahu apa yang saya butuhkan gitu loh Bang Handi. Baik, terima kasih Ibu Sipana. Lanjut Ustaz Sugi. Ya, videonya dilanjut lagi. Lanjut Pak Jul, videonya Pak Jul. Mas Kelvin? Oh, ya. Terkesima ini. Kalau operator di situ Mas Kelvin. Ya, ini ya. Bang Jul mana Bang Jul? Bang Jul terkulai. Ganti shift ini. Ya. Oh, udah share sound. Kita play ya. Play. Entah kenapa kaki saya melangkah ke bagian rak yang menjual buku-buku agama Kristen. Nah, di situ saya melihat lukisan yang besar, dan di lukisan itu ada sosok yang sering saya temui, sering menjumpai saya ketika saya sholat, ketika saya sedang merenungkan hidup saya, merenungkan nasib saya. Sosok itu selalu muncul dan saya temukan di lukisan itu. Saya melihat lukisan itu dan saya terkesima gitu. Wow. Saya mencari tahu, oh, apa benar ini yang muncul di hadapan saya, sosoknya sama seperti yang saya lihat. Saya tanya-tanya, ini lukisan apa? Oh, ini, ada yang jawab, ini lukisan Yesus Kristus. Oh gitu. Saya perhatikan sungguh-sungguh gitu. Hati saya tuh kayak gimana ya? Hati saya di situ kayak saya menemukan kedamaian, kayak saya menemukan suatu hal yang benar-benar yang tadinya saya kosong tuh kayak terisi gitu. Saya tatap lukisan itu. Lama saya lihat gitu. Saya cuma bilang gini, apa kamu yang benar-benar muncul di hadapan saya? Apa kamu yang sering menjumpai saya gitu? Stop. Akhirnya pulang dari Nah kan udah kambuh gilanya itu kan. Lukisan diajak ngomong. Kalau memang yang menjumpai dia dalam mimpi seperti sosok yang ada di lukisan-lukisan orang Kristen, sosok bule mata biru, rambut gondrong, ya kan? Ya jelas itu setan lah. Yang punya pekerjaan seperti itu tuh setan. Tidak mungkin
Yesus itu akan muncul sesuai dengan apa yang dilihat oleh manusia pada umumnya. Tidak mungkin, gitu loh. Walaupun dia ini bisa merubah wajah, tidak mungkin seperti itu. Apalagi sekarang kan banyak sekali beredar foto-foto ya di berbagai macam negara. Kalau di Afrika sana Yesusnya keribu. Kalau di Cina Yesusnya sipit. Ya. Kalau di Amerika di bule. Di Indonesia bule karena bekas penjajahan Belanda. Ya bule. Gitu loh. Jadi otak itu digunakan untuk mikir. Selama ini saya tidak pernah menemukan murtadin itu yang bisa menunjukkan kebenaran Kristen secara ilmiah gitu ya. Itu nggak pernah. Yang ada ya cuma mimpi, ketemu sosok, terus ada lagi mimpi, melihat cahaya, terus cahaya itu menabrak dia berubah jadi salib. Ya halu-halu semua yang mereka jajakan kepada kita. Nah kita orang-orang yang otaknya cerdas, orang yang akalnya sehat, tidak tercuci oleh dogma, melihat kesaksian-kesaksian semacam itu ya bualan, ya lelucon begitu. Makanya saya tertawa aja kalau melihat kesaksian semacam itu. Lanjut. Saya nama sedikit ya, Mas Sugi. Ya. Dikit aja. Tadi kan dia sujud, berarti sujud tidak melihat. Dia melihat ada sosok dengan muka tak terlihat karena bercahaya. Bagaimana disamakan mukanya itu di foto itu? Coba, kan bercahaya, nggak kelihatan mukanya. Tapi disebutkan bahwa di situ kelihatan gitu. Terus dari sekian banyak murtad-murtadin, kebanyakan dijumpai Yesus. Kalau kata Bang Juma ini, nenek lo. Tadi belum keluar ini Bang Juma dari trending topik ini. Nah ini coba dari sekian banyak bertemu dengan Yesus nggak ada satupun dari Al-Quran kesalahan Al-Quran, tidak ada satupun, tidak ada. Terus yang keduanya tidak ada kebenaran dalam Biblos. Saya nggak mau bilang Alkitab, Biblos nggak ada satupun. Coba betul-betul tadi Bang Sugi, Pak Sugi ceritakan begitu ya. Ini bagaimana bisa setelah sujud dia melihat mukanya bercahaya dan tidak tanpa mukanya gitu karena bercahayanya ini. Terus dia melihat lukisan itu, inikah Yesus itu? Berarti dia pernah lihat mukanya dong kalau gitu. Bagaimana kalau misalkan Yesusnya di Afrika sana atau di China sana? Banyak gambar-gambar Yesus yang tadi Pak Sugi bagaimana daerah tersebut. Itu aja Iwan Villa. Silakan dilanjut yang lain. Mungkin Bang Juma silakan. Sekali lagi. Saya dulu. Baik, terima kasih. Itu nanti. Iya ya. Jadi gini ya. Ini orang kan ke toko buku tuh ya. Saya santai aja nih ngomongnya. Toko buku, dia melihat ada sosok lukisan. Kesandung. Pertanyaannya sekarang kesandung, terus ada sosok lukisan kan gitu ya. Itu tadi mau saya tanyakan juga tuh Bang Andi, cuma lupa. Di tumpuan buku ada lukisan besar, ini gimana ceritanya gitu loh. Iya itulah. Kok lukisan besar di tumpuan buku, artinya kan aturannya kan di dinding gitu ya. Dan saya belum pernah toko buku apapun yang menggantung lukisan Yesus. Karena itu kan arena publik gitu ya. Tapi oke lah, ini kan bohongnya lah ya. Kita kan di sini memang kebohongan lah yang dia ucapkan itu kan gitu. Terus bagaimana kira-kira kalau lukisan Yesus itu di Indonesia kan gitu ya? Seperti apa ya? Itu pertama ya. Dan saya sering pakai belangkon Bang Andi. Saya belum dijawab pakai belangkon. Pakai belangkon ya. Saya sudah 4 kali jadi kiper dalam 4 kompetisi gitu ya. Di klub sepak bola saya dulu waktu masih sekolah dan sampai kuliah gitu. Belum pernah ada pun satu orang Kristen di muka bumi ini pernah mengakui bahwa lukisan Yesus itu adalah asli. Sekali lagi saya ulang ya, Ikhwan Fillah. Tidak pernah ada satu orang pun Kristen di muka bumi ini berani mengatakan bahwa lukisan Yesus itu adalah asli. Seperti itulah Yesus yang sebenarnya. Kenapa? Karena
Di zaman Yesus memang ada pelukis. Oke lah, kita nggak berbicara kamera foto di sini ya. Karena nanti kalau kita mengatakan foto, nanti dia jawab, kan lukisan gitu. Di dalam ayat Bible, tidak ada satupun ayat yang menerangkan bahwa ada penulis Injil pernah melukis foto Yesus. Pernah melukis Yesus yang sebenarnya seperti apa. Artinya di sini, ya, yang Anda lihat, saudara-saudara Kristen, yang Anda lihat itu palsu. Sekali lagi saya ulang, yang Anda lihat itu palsu. Karena tidak ada satupun ayat di Bible menerangkan bahwa, ya, ada ayat menerangkan bahwa ada orang melukis Yesus waktu hidup. Atau ke-12 murid Yesus yang sering ikut Yesus 3 tahun mengajar, belum pernah ada yang menerangkan bahwa dialah yang melukis itu. Kenapa? Murid Yesus tidak ada pelukis. Sekali lagi saya ulang ya, murid Yesus tidak ada pelukis. Satu adalah semacam dokter, apa sih namanya kalau dokter zaman dulu itu Pak Suki, lupa saya. Dukun. Ya, tabib, dukun gitu. Pak si Lukas kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada yang layang. Kalau lah. tabib terlalu keren, dukun. Oh, dukun gitu. Yeah. Nah, kan ke-12 murid Yesus kalau nggak salah nggak ada dong yang pelukis toh, nggak ada ya? Nggak ada. Baik, jadi untuk itu tolong di mute itu, kenapa sih kalau? Jadi sekali lagi saya ulang bahwa tidak ada satupun Kristen di muka bumi ini mengaku bahwa lukisan itu adalah lukisan asli Yesus. Kalau ada yang berani mengatakan itu aslinya, suruh naik kemari. Saya hajar habis-habisan. Dari mana mereka tahu kalau itu asli? Buktinya, kalau bisa saya screen di sini, seperti tadi Bang Kelvin, Pak Ian, Pak Sugi, Ustaz Juma mengatakan bahwa kalau di daerah dataran Afrika, warna kulitnya pasti warna hitam seperti Afrika. Kalau dia kira-kira Indonesia, warna kulitnya pasti ya sawo matang. Kalau dia di China, Korea, Jepang, warna kulitnya terus warna matanya seperti sipit dong. Nah, untuk itu sekali lagi yang mengaku-mengaku ketemu Yesus itu bohong belaka. Seperti yang diterangkan tadi Ustaz Juma bahwa ya, kalau ada yang mengaku melihat Yesus di sana dan di sini, itu bukan saya, kata Yesus. Jadi kita percaya Yesus nih. Saya akan pergi, kamu tidak akan menjumpai saya lagi. Yang datang itu adalah roh kebenaran, yaitu malaikat Jibril akan mengantarkan wahyu kepada Nabi sesudah dia. Itu bahasa lurusnya. Enggak ada tuh. Roh itu akan muncul lagi mendatangi Paulus nulis surat. Nenek lu kiper. Kagak ada itu. Paulus ketemu lagi Yesus dari Hong Kong. Enggak ada. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, guruku di sini, mohon maaf kalau saya agak panjang, tapi ini memang perlu diluruskan bahwa sekali lagi saya ulang, ya, tidak ada lukisan asli Yesus. Ini hanya gambaran belaka saja. Dan kalau ada satu agama dipercayai Tuhannya adalah lukisan itu hanyalah sumber daripada ajaran pagan penyembah berhala. Kenapa? Karena kalau mau menyembah Sang Pencipta, ya nggak perlu melalui media lukisan. Langsung saja bypass. Kenapa mesti lagi, hai Yesus, sampaikan doaku kepada Bapa. Kalau kau nggak sampaikan doaku kepada Bapa, saya nggak menjadi pengikutmu lagi. Jawab Yesus. Siapa lu? Kalau lu mau berdoa langsung aja. Kata Yesus lagi, emang gua makelar doa? Lu lewatin gue dulu. Langsung aja sono minta. Gue bukan Tuhan. Gue aja berdoa pada Tuhan. Kenapa lu berdoa lewat gua gitu loh. Itu loh bahasa-bahasa Betawinya ya. Supaya teman-teman yang di Selebes pada ngerti gitu loh.
Itu kalau dari saya Ustaz Sugi, makasih. Aku kenambah. Aku resen. Mana? Oh, ya wes sana. Ayo Ahi Sakuragi tafadhol. Oke, belajar speak up ya 3 menit aja. Nih Iwan Villa, jadi gimana bisa bertemu orang, bertemu sosok di dalam mimpi itu menjadi patokan kebenaran gitu ya? Nggak bisa. Dan yang sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita, abang-abang kita dari tadi, aku jadi ingat sama ini nih, sama satu film ya, film kemarin tahun 2021 bulan April. Filmnya judulnya The Unholy. Itu mengisahkan tentang seorang anak gitu, bisu, terus dia ketemu sama Bunda Maria gitu dalam mimpinya, dalam penglihatannya. Terus dia jadi sembuh gitu, jadi bisa ngomong. Terus dia juga bisa mengobati orang-orang sakit gitu ya. Tanpa disangka, ternyata berjalan seiring waktu ketawa tuh, ternyata itu adalah bukan Bunda Maria gitu, tapi justru sosok jemaah iblis gitu ya. Nah jadi kan betul kemungkinan akan bahwa itu tuh benar sosok Tuhan atau bukan gitu kan, itu kita nggak ada yang bisa validasi, jadi sifatnya subjektif gitu ya. Kalau ketemu di mimpi, ketemu di dalam bengong gitu, nggak bisa. Nah kalau mau tahu reviewnya dari film Unholy bisa lihat di channel Sakuragi 2 minggu sebelumnya. Oke, terima kasih Bang Andi. Siap. Itu tolong disupport channelnya Ahi Sakuragi. Gurunda, ada yang mau ditambahkan? Ya sedikit Dinda sebelum ke yang lain ya. Ya. Tadi ibu itu mengatakan melihat gambar. Nah, anehnya di sini, ketika dia melihat gambar, dia berbicara kepada gambar. Orang yang berbicara kepada gambar itu orang apa namanya? Gila. Jadi dia sudah mempertontonkan kegilaan. Hai gambar, apakah benar kau yang selalu datang dalam mimpiku? Kalau yang datang dalam mimpinya itu betul-betul ada Yesus, dan gambar itu benar-benar adalah gambar Yesus, dan Yesus itu betul-betul adalah Tuhan Maha Kuasa, harusnya gambar itu menjawab, iya betul. Gambar itu bicara dong. Kalau memang betul-betul itu konsep iman mereka, Tuhan bisa datang nusul menjadi makhluk. Harusnya ketika ditanya gambar itu, dia menjawab, iya betul, aku yang datang dalam gambarmu. Tapi ini kan tidak. Lantas apa dasar pijakannya kemudian ibu-ibu ini mengatakan bahwa itu dia melihat benar-benar dia lihat Tuhan? Dasar pijakannya bukan itu. Dasar pijakannya adalah apa yang ditanamkan oleh gereja kepada dia. Apa yang ditanamkan oleh pendiri Kristen kepada dia. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, sekali lagi, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Berarti semua halal. Tidak ada yang haram baginya. Semua halal. Mau dusta, mau apapun itu, semuanya halal. Tidak ada yang dilarang di dalam agama itu. Nah, kemudian para sahabat sekalian, kita perlu tahu, kebohongan, kelicikan, tipu menipu, dusta, ya, siasat palsu dan seterusnya yang dilakukan oleh orang-orang Kristiani, khususnya yang selalu bersaksi itu, yang di channelnya Bulu Manuk bersaksi ya, itu. Itu bukan hanya sekedar kebohongan dalam hal mengedit atau menambal sulam kitab terjemah mereka. Tapi juga mereka ini diajarkan mendoktrin dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Itu. Memang diajarin mereka ini. Hanya dengan bermodalkan konsep dari gereja, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ini yang mereka jadikan acuan untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan bebas menipu yang lain. Kenapa? Pemuka agama mereka juga melakukan tipuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan pengakuan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Jadi dengan data ini, dalil ini kemudian pemuka agama mereka menipu jemaatnya.
dan berkata kepada mereka bahwa Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Nah, bodohnya lagi, si jemaat ini tidak mau tahu, yang penting imani saja. Padahal kalau mereka ini mau lebih jauh belajar, di dalam Yohanes 17 ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Fakta dalam ayat ini, murid-murid Yesus juga satu dengan Yesus, satu dengan Bapa. Berarti kalau mereka menuhankan Yesus karena Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu, seharusnya mereka juga menuhankan murid-murid Yesus. Ini yang saya katakan bahwa Kristolog Islam itu adalah penyelamat, juru selamat bagi mereka. Ketika mereka hanya mengimani apa yang diajarkan di dalam gereja mereka. Kristologi Islam itu adalah, para Kristolog Islam itu adalah juru selamat yang datang menerangkan ini loh yang benar. Ya. Jadi kita perlu tahu bahwa watak penipu yang berakar dari Paulus dalam menyebarkan Kristen itu terus tertanam dan kemudian dilanjutkan oleh setiap pribadi Kristen. Contohnya seperti yang tadi, melihat Yesus, kemudian dia bicara dengan gambar, lalu kemudian gambarnya tidak menjawab, lalu kemudian dikatakan yang diimani itu adalah betul-betul Tuhan. Meninggalkan apa yang dia lakukan sebelumnya. Sholat, mengaji katanya, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi, apakah kemudian orang yang kayak ibu-ibu tua tadi itu menyesal setelah kemudian melakukan tipuan seperti itu? Tidak. Dia tidak akan menyesal. Timnya tidak akan menyesal. Mereka akan melakukan tipuan demi tipuan. Model baru, metode baru, siasat baru, cara baru. Itu akan tetap mereka akan lakukan. Kebohongan demi kebohongan akan selalu mereka pertontonkan. Setiap kebohongan mereka terkuak, maka mereka akan belajar dari pengalaman tersebut, lalu kemudian mereka merancang tipuan baru yang secara terorganisir mereka akan melakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Itulah yang mereka lakukan. Dan perlu kita pahami bahwa kita tidak pernah menemukan ada orang yang mengaku murtadin bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Dijamin tidak akan pernah kita temukan itu. Karena 99% makhluk aneh yang mengaku murtadin itu pasti adalah penipu yang dididik gereja dengan cara yang salah. Ini yang perlu dipahami dan diketahui. Seperti misalnya yang terjadi sering-sering di antara kita, di kota kita, adanya penyebaran Kristen dengan melakukan tipuan untuk mempertahankan domba di kandangnya mereka. Itu mereka dengan bangga selalu membuat KKR. Selalu membuat kegiatan-kegiatan pengobatan, kemudian kesaksian-kesaksian bodong, kemudian mereka menyusun sebuah drama, seakan-akan ada yang dilatih menjadi seorang yang berpura-pura menjadi orang yang lumpuh, ada yang dilatih menjadi orang yang bisu, menjadi orang yang buta, penyakit ini, penyakit itu, padahal itu settingan semua itu settingan. Ya. Inilah saya katakan bahwa konsep mereka adalah tidak ada yang haram baginya. Dikatakan dalam kitabnya mereka, segala sesuatu halal bagiku. Jadi kalau dusta, tipu-tipu, licik dan seterusnya itu adalah sesuatu yang halal bagi mereka. Tidak ada, semua halal, tidak ada yang haram. Ya. Jadi ibu tadi harusnya ketika dia bertanya kepada gambar tersebut, gambar itu harusnya menjawab, apakah engkau yang datang dalam mimpiku semalam, yang terus-terus datang dalam mimpiku, atau dalam tidurku, atau dalam doaku? Harusnya gambar itu menjawab, nenekmu kiper. Keluar juga itu nenek kiper. Oke, dilanjut. Alhamdulillah keluar rupanya.
Siap Guruna. Ini Guruna emang pelatih apa klub nenek-nenek mungkin. Nenek-nenek Tritungs. Iya, ada Bro Lugai. Kita masukin ya Bro Lugai ya. Kalau Roh Kudusnya kena COVID terus ngamuk-ngamuk, tinggal taruh waiting room lagi nanti. Ya ini hamba sekarang mau nambahin cuma 2 poin aja. Pertama ini soal rasa tenang ketika melihat foto katanya. Rasa tenang ketika melihat foto, melihat bentuk dari sosok yang mendatanginya ketika sholat. Rasa tenang ini kalau kita pikir-pikir ya Ivan Villa dan Tritunggal Cabang Melayu yang menyaksikan begini loh. Apa bedanya rasa tenang itu dengan rasa tenang yang dirasakan oleh para pagan Yunani ketika melihat Tuhan mereka yang bernama Saturnus? Apa bedanya rasa tenang itu dengan rasa tenangnya pagan-pagan Mesir yang ketika melihat patungnya Horus? Apa bedanya rasa tenang itu ketika pagan-pagan Persia melihat patungnya Mitra gitu kan? Nah, rasa tenang ini adalah rasa tenang-tenang khasnya orang-orang pagan yang sangat-sangat mencintai ketika Tuhannya nuzul ke bumi. Gitu loh Tritungs. Jadi nggak aneh kan? Nggak aneh lah. Karena pagan-pagan purba sekarang sudah tersinkretisme dan menyatu di dalam Tritunggal Cabang Melayu, bahkan Tritunggal Universal. Dari mana kita bisa melihat? Dari rasa tenangnya kalian melihat sosok yang dituhankan. Ini khasnya pagan tuh begitu. Yahudi dan Islam tidak ada sama sekali begitu. Kalau misalnya sampai ada sosok bukan Tuhan. Asyura ayat 11, tidak ada sesuatu yang menyerupai dia. Yesaya 52 ayat 24 kalau nggak salah ya. Tidak ada ilah yang seperti aku. Tauhid gitu kan. Tritung beda sendiri, datangnya dari Yunani. Itu poin pertama. Terus yang kedua, Yesus dikaitkan dengan Al-Fatihah. Kita balik lagi ya. Ini akan gua kasih logika simpel tapi sakit untuk didengarkan oleh rohnya kalian. Yesus adalah jalan yang ditunjuk oleh Al-Fatihah ayat 6. Lah kalau jalan itu ya, kami Islam sih, kalau kami Islam ada jalan kami tapaki gitu. Kami jejali jalan itu. Naik motor kayak atau jalan kaki kayak naik mobil. Lah lau jalan ngapain disembah Tritungs? Itu jalan. Ngapain lu sembah jalan? Panas jidat kalau misalnya disembah itu jalan. Jalan itu ditapaki, bre. Jalan itu ditapaki. Gitu loh. Ini cara berlogika aja. Janganlah kalian hidup di tahun 2021 tapi otaknya di tahun 1. Jangan begitu Tritungs. Yang namanya jalan itu kita lewati, kita lalui, kita tapaki dengan alat kendaraan atau kaki kita gitu. Bukan kita sembah jalan itu, bre. Bukan disembah jalan itu. Yang disembah itu Tuhan, bukan jalan itu. Dan ketika kita mengikuti jalan harus ada penunjuknya, harus ada pembimbingnya. Islam mempunyai pembimbingnya. Siapa dia? Kalian bisa cek itu di Asyura ayat 52. Asyura ayat 52 sampai 53 ya. Di sini begini. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus, duar. Jadi jangan dipakai itu Al-Fatihah dicocokin ke Biblos. Karena Al-Quran menafsir ayat dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran sendiri, Tritungs. Gue seneng kalau misalnya kadal-kadal ini udah pakai Al-Quran. Karena kalau udah pakai begitu maka berlaku hukum di mana seluruh ayat Al-Quran mesti digunakan. Nggak ada ruang lagi kalian cocokmologi ke Biblos begitu Tritungs. Cakep ya? Cakep lah. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Atau mau kita lanjut? Ada. Waduh, ada Lae Luga. Jangan belok-belok Lae. Bentar sebelum Lae ini komen. Kita sedang kesaksian kepada kadal-kadal. Kalau misalnya Lae belum ngerti, kadal itu adalah kafir dari lahir. Tapi mencoba membunglonkan diri atau bertakia seakan-akan murtadin, begitulah. Nah sekarang yang mau dikomenin apa? Gua kasih 1 menit.
Janganlah 1 menit, dikit banget. Nah, udah kalau gitu topik yang lain dulu ya. Kita lanjut dulu, dengerin nih supaya live bisa nyambung. Kita dengerin dulu kesaksiannya. Mute sih, ntar. Kita ke sini dulu. Terus kita ke sini lagi. Nanti dikomenin. Apa? Iya, ini supaya ini loh, kita bukan kepada, sebenarnya kita fokus kita kepada Tritunggal yang awam lah ya. Kasihan mereka ini didablek-dablekin sama kaumnya sendiri. Ini kan kanibalisme namanya. Ya kasihlah gue ngomong sebentar. Ini jangan dulu, nanti nggak nyambung. Mending lihat dulu ininya ya. Nanti baru dikasih ngomong. Udah kan, udah kelihatan ya? Di play deh. Tidak lama saya mikir, saya ini orang Muslim. Kok saya bisa berjumpa dengan sosok yang saya anggap itu tidak benar gitu. Sosok yang kalau kita kecil didoktrin bahwa kalau kamu nanti banyakkan dosa, kamu nanti dibakar di api neraka, dan orang yang membakar kamu yang jadi kayu untuk di neraka itu adalah orang Kristen gitu. Kok kenapa kamu muncul? Saya bertanya-tanya dalam hati saya seperti itu. Gak mungkin dia. Angan-angan saya seperti itu. Kan buat saya kan lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku ya agamaku. Saya berpendapat bahwa agama saya yang dulu itu adalah agama yang luar biasa hebat gitu. Setelah itu saya mikir lama gitu. Tapi hati ini berkata, ayo coba kamu cari, coba kamu temui siapa dia gitu. Kamu coba cari tahu. Akhirnya saya cari tahu. Tapi ketika saya cari tahu tentang Yesus, orang tua saya tidak terima gitu. Orang tua saya menolak saya. Karena apa? Kamu dari kecil, kamu lahir di keluarga Muslim, kamu lahir di lingkungan orang-orang yang ibaratnya orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu setiap hari ngaji, setiap hari dalam lingkungan orang-orang yang notabene ustazah, habaib. Kok kamu bisa mengenal Yesus gitu? Akhirnya terjadi pergumulan antara saya dengan orang tua. Sampai dibilang orang tua saya, mungkin kamu diguna-guna, mungkin kamu kena setan apa gitu. Akhirnya saya cari tahu sendiri, dan terjadilah pergumulan antara orang tua saya dan saya. Dan orang tua saya tidak terima. Orang tua sampai berkata bahwa kalau kamu tetap cari tahu tentang Kristen, mendingan kamu tidak usah tinggal di sini, mendingan kamu pergi. Akhirnya saya memutuskan, saya nggak tenang kalau saya nggak cari tahu tentang sosok ini. Saya nggak tenang kalau saya nggak cari tahu tentang kebenaran. Akhirnya saya pergi. Saya pergi itu juga seperti di dalam hati saya tuh, ayo kamu saya tuntun, ayo kamu ikut saya. Akhirnya saya pergi karena ada konflik juga dengan orang tua. Tibalah saya di suatu kota. Di kota itu saya nggak pernah tahu saya di mana. Saya nggak punya saudara, saya nggak punya teman, nggak punya kerabat, gitu. Dan akhirnya Tuhan kayak nunjukin jalan-jalannya saya, gitu. Kamu harus kesini, gitu. Saya ditunjukkan saat saya ingat banget saat hujan, gitu. Saya sendirian di luar, saya kelontang-kelantung, tapi Tuhan nuntun saya gitu. Saya diturunkan di suatu kota. Dalam perjalanan saya itu, terus kayak ada yang berbisik sama saya gini, coba kamu ikutin orang itu. Akhirnya saya ikutin. Ketika di angkot itu saya ikutin orang itu sampai dia naik angkot, terus turun, entah dia mau pulang ke rumahnya, saya ikutin. Saya cuma panggil dia gini, Mbak bisa tolong saya bilang gitu. Terus orang yang nolong saya ini juga rada-rada takut ya, karena mungkin dipikirnya saya, orang kenapa gitu, kok tengah malam
saat hujan berhentikan saya gitu. Saya cuma bilang gini, Mbak bisa tolong saya? Iya. Mbak orang Kristen, saya bilang gitu. Dan orang ini menjawab, iya saya orang Kristen. Mbak bisa tolong saya untuk mengenal Yesus dak? Kenapa kok kamu pengen mengenal Yesus? Saya cuma pengen tahu siapa dia. Kenapa kok setiap saya membaca, saya tunjukkan doa Bapak kami yang dulu saya minta buatkan sama teman saya, minta saya tuliskan itu, saya tunjukkan doa Bapak kami itu. Terus, ya ini adalah ayat di Alkitab doa Bapak kami gitu. Bisa Mbak tuntun saya gitu. Terus akhirnya karena dia iba juga dengan saya, akhirnya saya diajak ke rumahnya dia. Di sana saya ditanya-tanya, terus saya didoakan gitu. Terus saya cerita bahwa ada pergumulan di hati saya yang buat saya nggak tenang gitu. Hidup saya nggak tenang selama ini. Hidup saya tuh kayak kosong gitu. Saya cerita semuanya. Dan akhirnya orang ini membawa saya, gini aja deh, kamu tak tunjukkan orang yang bisa mengajari kamu. Stop dulu aja. Akhirnya saya diajari, ditunjukkan. Kan dari tadi. Ya, silakan Bang Handi. Oke. Saya tadi dengar nih orang, dia konflik sama keluarganya, konflik sama orang tuanya gitu. Kalau di ajaran Muslim itu nggak ada yang namanya konflik dengan orang tua, apalagi meninggalkan rumah seorang perempuan di tengah malam lagi naik angkot. Ini kalau secara nalar ini nggak mungkin. Seorang perempuan pergi dari rumah, konflik dengan orang tua, naik angkot hujan-hujan malam-malam. Kedua, tidak ada angkot malam-malam loh, kecuali Jakarta ya. Bandung boleh ada lah, tapi ini nggak masuk akal. Angkot malam-malam hujan-hujan, seorang perempuan. Tidak ada angkot malam-malam. Ini malam-malam loh, tengah malam loh ya, nggak ada angkot. Ini sudah satu kebohongan publik. Satu. Terus kedua, dari mana dia tahu kalau perempuan itu adalah Kristen? Langsung dia, Mbak Kristen ya? Kan gitu. Terus dijawab, iya saya pengen mengenal Yesus. Kalau dia ini orang Muslim yang memang dia Muslim sebenarnya, artinya dia harus kenal Yesus dong, seperti apa? Kalau dia Muslim nih, paham itu Yesus kalau mau disamakan dengan Nabi Isa, paham dia kalau dia Muslim. Artinya, dia memang belum tahu Yesus itu siapa. Nah, selanjutnya nanti gimana Yesus itu, kalau memang mau mengerti tentang Yesus yang sebenarnya, hanya Muslim. Saya berani bertaruh malam ini. Hanya Muslim yang mengerti tentang Yesus seperti ucapan Yesus. Sekali lagi saya ulang ya. Hanya Muslim yang mengerti Yesus seperti ucapan Yesus di Bible itu. Tapi saudara Kristen tidak ngerti siapa Yesus yang ada di Bible itu. Itu kalau dari saya ya singkat, padat, mudah-mudahan ada yang mau nanggapin. Silakan, makasih. Boleh saya tanggapi? Gimana moderator? Bentar ya, nanti Drone sama Leloga. Yang Muslim, silakan. Saya dong, Trion, saya dong. Bunda baru bangun ya? Ya silakan Bun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru ya, tidur aja, selamat istirahat. Kepada Iwan Villa yang ada di Zoom dan juga kepada para netizen. Ini selalu alasan klasik bertemu dengan Yesus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan-alasan yang sangat-sangat klasik. Kalau ini dipertontonkan untuk
mengurangi keimanan umat muslim supaya ikut-ikutan jadi murtad hanya karena ini. What a fool, man. What a fool. Ini sesuatu yang sudah kita sering lihat. Dan tadi saya lihat katanya di lukisan ya. Lalu berbicara dengan lukisan. Saya dengar tadi ya. Itu pertanyaannya, itu lukisan itu dia berbicara itu di mana? Di rumahnya kah? Atau di mana kah? Di toko Kalau buku, di Bun. luar- Di toko buku. Ya, di toko buku. Berarti dia nggak satu-satunya orang dari di toko buku kan? Dia berbicara dengan lukisan, ya orang lain yang melihat dia seperti orang gila gitu loh. Well, itu aja sih dari saya. Oke, saya ya tanggapin ya. Bentar lu gak. Bentar. Ustaz Sugi. Takut amat sih. Bukan takut Ya, lu gak. Bentar demikian- dong, sabar. demikian ada Ada ininya. Coba yang muslim, silakan. Yang muslim dulu. Si Luga itu di mute dulu. Si Luga itu di mute. Berikan jatah kepada yang muslim dulu. Lanjut Bang Handi. Ya, kalau menurut saya sih ya, sekali lagi kalau memang bro lu gak mau menanggapi ya nggak masalah. Pak Sugi dulu, kalau Pak Sugi gimana Pak Sugi? Nggak apa-apa, biar rame aja nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Nggak apa-apa ya. Ya udah hamba aja kalau gitu ya, hamba nanggapin dulu baru nanti kepada siapa namanya? Kawan-kawan kita dari Tritungs. Jadi gini, ini nanti bakal ada nyampe ke ini nggak? Ini awas nih, kadang kesaksiannya Tritungs ini ya, para kadal-kadal ini mereka sampai ngomong ada sesuatu yang ngobrol sama dia. Nah ini ya, perhatiin di sini. Dalam semitik ini kita sangat berhati-hati sekali ketika ada ngomong ada sesuatu yang berbicara dengan kita. Kenapa? Karena itu jatuhnya nabi, bre. Ada malaikat ngomong dengan lu, maka lu nabi jatuhnya. Gitu loh. Yang membedakan manusia dengan nabi adalah nabi berkomunikasi dengan malaikat yang membawakan firman Allah Azza wa Jalla gitu kan. Jangan-jangan ini si yang mukanya kayak pembantu ini adalah nabi juga gitu, nabi ya, seorang nabi wanita. Tritunggal cabang Melayu mesti ngedengerin dia loh, karena dia nabi, sama seperti Luga Tambunan, nabi juga gitu. Untuk Tritunggal harus didengerin loh. Jadi kadang murtadin ini masuk ke Tritunggal dengan status apa? Status nabi. Karena banyak dari mereka ini yang langsung ngobrol dengan Tuhannya gitu. Ngobrol langsung sama Tuhannya. Kalau udah kayak gitu kan nabi jatuhnya. Gak berbeda dengan Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Ini adalah orang-orang yang ngobrol langsung sama malaikat atau bahkan dengan Tuhannya langsung. Baik itu dengan secara penglihatan ataupun secara tabir gitu kan. Jadi gimana ya? Nabi ini dalam Tritunggal nggak berhenti. Karena orang-orang muslim, anggaplah ya orang-orang muslim yang masuk ke Tritungs itu jatuhnya nabi semua. Masya Allah. Banyak nabi dari Islam loh. Itu nabi dari Islam semua loh. Mesti kalian imani itu nabi-nabi itu. Ya itu dulu mungkin, sekarang kita mari dengarkan tanggapan dari yang baru sembuh COVID. Jadi gini bro Luga, jadi tolong ditanggapi dengan poinnya tadi itu. Ini anak berkonflik dengan orang tuanya, pergi keluar rumah, ada yang nuntun, naik angkot malam-malam, hujan-hujan, terus ketemu orang Mbak Kristen.